Bab 3478. Berpartisipasi dalam pertarungan berdarah. Teman seiman Qin, sekarang semua orang bilang mahal, kita menaikkan harga lagi, bukankah semakin tidak laku? Ketika melihat mata Tracer Taois melotot, Eric Qin tersenyum. Kamu jangan bingung dulu, kita kembali dulu untuk menganalisisnya dengan cermat. Oke. Lagi pula puppet-puppet ini sepertinya sudah tidak laku, Tracer Taois juga tidak ingin buang-buang uang di sini lagi. Pada saat yang sama dia juga sedikit bingung, ekspresi Eric Qin tampak sangat tenang, apakah dia benar-benar punya ide? Tapi harganya masih mau dinaikkan, dia benar-benar tidak tahu perhitungan apa yang sedang dibuat oleh Eric Qin. Setelah kembali ke halaman kecil, mereka berdua duduk bersila. Teman seiman Qin, katakanlah, aku sudah tidak sabar, kata Tracer Taois. Tracer, mari kita analisis, kultivator seperti apa yang datang ke Fangxi untuk membeli barang. Kultivator yang bertransaksi di pasar gelap semuanya adalah orang yang berpikir untuk membeli barang murah atau mencari barang bagus. Tracer Taois menjawab dengan lugas. Benar, lalu apakah puppet 500.000 baru roh kita ini termasuk barang murah? Eric Qin memandu pikiran Tracer. Ini seharusnya tidak termasuk. Tracer memegang dagunya, harganya sudah semahal itu, bagaimanapun tidak ada hubungannya dengan barang murah. Lalu apakah termasuk mencari barang bagus? Ini seharusnya iya, tidak, sepertinya tidak termasuk. Tracer Taois sedikit bingung sekarang. Sial, sepertinya aku paham. Benar, cara jualan kita tidak berhubungan dengan keduanya, jadi pasti sulit untuk menjualnya, kata Eric Qin. 500.000 batu roh memang cukup mahal. Tetapi apa itu mencari barang bagus? Itu adalah benda berharga yang tidak bisa ditemukan di luar dan sangat berharga serta berguna yang dicari oleh kultivator yang kuat dan sumber dayanya kaya. Sedangkan puppet-puppet kita ini, master-master itu dapat melihat kekurangannya dan yang lemah merasa terlalu mahal, jadi tidak ada yang beli. Tracer Taois merasa bahwa pikirannya jauh lebih jernih setelah Eric Qin menganalisinya. Begitulah logikanya, puppet-puppet kita ini seharusnya dijual kepada mereka yang datang ke aliansi bayangan untuk mencari benda berharga yang tidak dapat ditemukan di luar. Jadi sejak awal, arah kita sudah salah. Namun benda berharga harus cukup terkenal, misalnya piringan formasi yang dijual di sini banyak dari mereka yang mengaku ditinggalkan oleh Master Daratan Jiushu. Kita hanya bisa menggunakan pavilion Tiangong zaman kuno, dan tidak ada bukti, kata Tracer Taois dengan mengerutkan dahi. Tidak terkenal, kita bisa membuatnya terkenal, kata Eric Qin sambil tersenyum. Bagaimana membuatnya? Tracer Taois pusing lagi. Pertama-tama, kamu kesampingkan dulu trik penipuanmu. Aku lihat teknikmu membuat puppet lumayan, kamu buat beberapa puppet dengan benar dulu. Tidak perlu terlalu bagus, tetapi bahan dan tekniknya cukup sehingga para master tidak dapat melihat kekurangannya. Bisakah kamu melakukannya? Ini tidak masalah, meskipun kecepatannya akan melambat. Namun aku cukup percaya diri dalam membuat puppet fase penilaian, tetapi bagaimana mengatasi masalah kepopulerannya? Kata Tracer. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan ini, serahkan ini kepadaku, aku jamin akan membuat puppet kita terkenal di seluruh kota bayangan dalam semalam. Eric Qin melambai dan langsung pergi. Dalam satu malam, semua orang di kota bayangan mengetahuinya. Tracer Taois bingung. Dia tidak mengerti dari mana kepercayaan diri Eric Qin berasal. Dan bagaimanapun dilihat, ada begitu banyak master di kota bayangan, tidak mungkin untuk membuat semua orang tergoda oleh puppet kan. Mereka kembali lagi.
Di kota bayangan, gedung tinggi di tengah adalah tempat istana bayangan berada. Pada saat ini, Royce sedang mendengarkan laporan seorang kultivator berbaju hitam di depannya. Oke, kamu bisa pergi. Jika ada informasi tentang mereka lagi, segera kirimkan transmisi suara kepadaku. Setelah mendengarkan, Royce melambai dan bayangan itu segera menghilang. Mereka pergi menjual pupet, tetapi seharian tidak laku satupun, jadi mereka kembali lagi. Apa yang sedang dilakukan mereka berdua? Royce menatap keluar jendela, memandang kota bayangan dan berpikir sejenak. Orang yang dia katakan adalah Eric Kin dan Tracer Taois. Sejak kembali ke kota bayangan, Royce mengirim orang untuk mengikutinya karena ingin mengetahui setiap gerakan Eric Kin. Dan pil racun milik orang bermarga Kin itu sebenarnya apa? Aku sudah memikirkan puluhan cara untuk memecahkannya seharian, tetapi masih tidak bisa menghilangkan garis hitam di laut kesadaran. Ekspresi Royce sedikit suram. Jangan lihat dari dia berperilaku cukup baik di depan Eric Kin. Tetapi sebenarnya, bagaimanapun dia adalah master fase penilaian 2 kegagalan. Dia dipaksa menelan pil racun oleh Eric Kin yang merupakan satu penurunan, nyawanya dikendalikan. Royce yang merupakan penatua istana bayangan tidak akan bisa menerimanya apapun yang terjadi. Mengawasi Eric Kin dan Tracer juga untuk mengumpulkan lebih banyak informasi tentang mereka berdua. Namun ketika sedang memikirkan bagaimana cara selanjutnya untuk mencoba memecahkan pil racun, slip giok Royce tiba-tiba berbunyi. Teman seiman Kin, ada apa mencariku? Ketika melihat Eric Kin mengirimkan transmisi suara, ekspresi Royce langsung berubah dan tersenyum. Aku ingin berpartisipasi dalam pertarungan berdarah, apakah kamu ada cara? Tanya Eric Kin. Pertarungan berdarah, kamu tertarik untuk berpartisipasi? Royce jelas terkejut. Tidak bisa. Tentu saja tidak masalah, aku bisa mengaturnya untukmu malam ini. Tapi teman seiman Kin, pertarungan berdarah sangat kejam, kata Royce dengan mengerutkan dahi. Kamu khawatir jika aku mati, kamu tidak bisa memecahkan pil racunmu kan? Jangan khawatir, coba pikirkan, kalau aku bisa melawanmu, kultivator setingkat di pertarungan berdarah, siapa yang bisa melawanku? Kata Eric Kin. Baiklah, aku akan mengirimkan transmisi suara kepadamu setelah aku mengurusnya. Setelah berpikir sejenak, Royce berpikir bahwa hanya hal seperti itu, jadi dia tidak menolaknya. Namun, mengapa Eric Kin tiba-tiba ingin berpartisipasi dalam pertarungan berdarah? Meskipun ada berbagai kultivator atau klan iblis yang saling membunuh di sepanjang tahun, tetapi Eric Kin kelihatannya tidak seperti orang yang bisa membunuh. Namun menurut aturan pertarungan berdarah, ketika pendatang baru muncul, lawannya biasanya lebih lemah. Royce tidak mengkhawatirkan ini. Setelah beberapa jam, Eric Kin sedang sibuk di ruang memurnikan obat ketika menerima transmisi suara dari Royce lagi. Eric Kin keluar dari kamar dan tidak mengganggu Tracer Taois yang sedang fokus membuat pupet. Dia langsung pergi ke tempat di mana panggung pertandingan berdarah berada. Dia sudah pernah ke sana sekali, kali ini tentu saja dia sudah akrab dengan jalannya. Namun kali ini, Eric Kin tidak langsung pergi ke auditorium, melainkan menemui Royce yang sedang menunggu di koridor dan mengikutinya ke sebuah ruangan di belakang. Pengurus Liu, pemuda ini datang untuk mencoba pertarungan berdarah, atur lawan untuknya sesegera mungkin, tidak masalah kan? Menghadapi pria paruh baya di depannya, Royce langsung memperkenalkannya. Penatua Su yang membawanya, tentu saja harus mendahulukannya. Pria paruh baya itu tersenyum. Siapa namamu? Ye Zun.
Eric Kin asal menyebutkan sebuah nama. Oke, Penatua Su yang membawamu ke sini. Aturan-aturan pertarungan berdarah, Tuan Ye sudah tahu kan? Setelah memasuki pertarungan berdarah, selain tidak peduli dengan hidup atau mati, kultivator yang berpartisipasi dalam pertarungan harus menunjukkan wajah mereka. Tentu saja boleh mengubah wajah, tetapi tidak boleh memakai topeng. Eric Kin mengangguk dan langsung melepaskan topeng, karena sudah menyebutkan nama Ye Zun. Jadi Eric Kin merubah wajahnya menjadi wajah Ye Zun dengan teknik rahasia kamuflase Reiki. Bersambung.